Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semuanya. Apa kabarnya buat kalian guys? Semoga kalian selalu sehat-sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di pagi hari ini jam 8 lewat ya, ya setengah 9, jam 8.37 pagi ini. Aku bersama si Blue Grand Villano mau jalan ke daerah Bintan, tempat biasa, tempat makan di Jalan Bintan langganan. Udah lama juga nggak ke sana nih. Jadi aku bawa si Grand Villano ini, punya istri. Sebelumnya ini sudah aku servis sekitar 2 hari yang lalu lah. Sorry, 3 hari yang lalu. Ya, ini baru aku servis. Ada beberapa part yang diganti. Nggak beberapa sih, satu aja sih. Baru ganti kanvas rem depan. Itu sama sekalian aku bersihkan CVT-nya sama filternya. Ternyata masih bagus filternya, dari mekanik yang bilang masih oke. Jadi CVT semua sudah dibersihkan karena terakhir pemakaian tuh tarikannya agak berat guys. Terus si Grand Villano ini kalau aku bilang cepat geredek sih. Ya mungkin karena kotor kali ya. Nah jadi udah servis semua. Terus dicek injeksi apa lewat komputer, dicek lah injeksinya aman semua. Lagipun juga Grand Villano ini selalu pakai Pertamax Ron 92 ya. Dari awal beli aku nggak pernah pakai Pertalite, selalu pakai Pertamax Ron 92. Bukan apa-apa guys, ya menjaga mesin motor aja lebih better lah pakai Ron 92 pertama. Dan juga tarikannya tuh lebih enak gitu kalau pakai pertama, lebih enak, lebih ringan, terus juga yang jelas lebih irit. Nah, oke, jadi di konten kali ini nih aku mau bahas si Grand Villano ini nih, karena berhubung sudah berapa bulan pemakaian ya. Terakhir itu kan konten aku tentang Grand Villano, kelebihan kekurangannya itu ada tuh, mungkin kalian bisa nonton di video-video aku sebelumnya. Kali ini mau lebih menceritakan tentang pemakaian sekitar bulan apa nih, Februari, Maret, April, ya 11 bulan lah, 11 bulan pemakaian si Grand Villano ini. Untuk servis aku selalu rutin guys, ya meskipun kadang-kadang telat. Ya aku patokannya, aku kan pasang ini nih tripnya nih, jadi biar aku tahu pemakaiannya berapa lama gitu. Jadi setiap aku habis servis aku reset ulang, jadi biar tahu udah berapa kilometer kan. Aku servis ini paling lambat tuh 2000 km sih guys, tapi rata-rata selama 11 bulan ini nggak sampai 2000 km sih. Selalunya tuh 1000 km udah servis gitu. Ya lagi pun motor ini juga jarang dipakai gitu. Saya itu bukan jarang dipakai, tapi rutenya tuh nggak jauh gitu. Jadi servis terakhir kemarin nih, kata mekaniknya juga bilang, bang motornya ini
udah 11 bulan tapi kilometernya masih kecil gitu. Kilometer aslinya tuh berapa ya? Baru di 2855 km. Mungkin nampak tak kalian? Nah, jadi mekaniknya bilang dibawa ini aja, jalan aja gitu kan, karena kilometer kecil. Ini apa, kenapa mekaniknya bilang gitu? Karena aku ngeluhnya si Grand Vilano ini bannya tuh suka cepat kurang angin gitu. Jadi mekaniknya nyariin, mungkin karena itu juga, karena jarang dipakai, misalnya itu jarang rute jauh, jadi bannya tuh kurang angin gitu, karena diam aja gitu kan. Ya karena motor ini dipakai juga cuma untuk jemput anak, antar anak les, rute-rute pendek guys, selebihnya udah diam di rumah. Makanya kali ini aku mau ajak dia jalan ke Bintan biar running lebih jauh gitu kan. Nah insya Allah mudah-mudahan kondisi Grand Vilano aku ini, si Blue ini nih, siap walafiat lah, cukup prima lah. Cuma dia ini belum dicuci aja guys, karena itulah planningnya habis servis mau dicuci, cuma musim hujan guys. Ini cerah sekarang, tadi tiba-tiba hujan gitu. Setelah servis sudah dicek semua kan, pakai dicolok ke komputer gitu kan, diperiksa lah semuanya, injeksinya semua aman, pokoknya semuanya normal. Aku lihat di layar tuh, sayangnya aku nggak foto pula gitu, foto pas servis. Pokoknya aman semua, normal. Ya alhamdulillah sehat lah. Ya lagi pun ya harusnya sehat lah karena motor baru kan. Udah semua selesai, nggak lama sih di Yamaha tuh, karena aku servisnya tuh pagi kan, jadi termasuk pelanggan yang awal lah, bisa dibilang pelanggan pertama aku, customer pertama buat servis di Yamaha. Aku masuk sekitar jam 8:30, selesai di jam 10 kurang itulah. Nah jadi kena semua tuh biayanya ada di sekitar 200 lebih gitu, karena aku ganti spare part di kanvas rem depan kan, itu aku ganti. Selebihnya bersihkan CVT, bersihkan box filternya, sama itu tadi tambah angin ban segala macam, cek injeksinya. Jadi kena gitulah. Nanti aku tampilkan di layar berapa anunya tuh, di notanya ada tuh. Ini juga sekalian bahas sedikit ya, aku pakai jaket Respiro Venos aku, mantap, pas sekali nih untuk cuaca panas gini nih, cuaca panas pagi aman, karena jaket Respiro Venos nih adem. Nah, sambil kita bahas sedikit ya, karena bahan jaket Respiro Venos ini kan ringan kan, dan dia dalamnya mesh jadi berangin. Apalagi dada, di resleting dadanya nih kanan kiri aku buka, jadi anginnya lebih masuk. Jadi buat kalian yang pengen pakai aparel dari Respiro nih, kayak aku nih, sarung tangannya Respiro kan, gaskan pokoknya. Gak usah ragu sama Respiro guys, Respiro ini brand lama, udah teruji. Aku juga bukan endorse dari Respiro, karena aku memang udah user Respiro dari lama, dari tahun 2010 guys. Buat yang penasaran mungkin boleh nonton konten aku tentang Respiro, nanti aku sematkan di sini nih, di mana nih, pojok kiri atas. Kita lanjut ke soal Grand Vilano tadi. Jadi gitu ya guys, kenanya sekian. Alhamdulillah rasanya udah enak nih, udah enak. Cuma ini aja nih, sekarang kita bahas
yang apa ya, kekurangannya lah yang aku rasain selama 11 bulan ini, sekitar 10 atau 11 bulan inilah, menjelang akhir tahun 2025 nih kan, ini kan bulan November nih. Yang pertama bannya, karena ini yang sangat krusial dan sangat sering dirasakan. Bannya ini nih kecil, ringnya ring 12 tapi kecil dia guys. Jadi kalau kita pompa terlalu keras nggak enak, kalau kita pompa terlalu rendah juga nggak enak. Serba salah gitu. Ukurannya sama, ring 12, besar ukurannya tuh 110 per 70. Nah itu depan belakang sama, jadi aku rasanya gimana ya, agak aneh aja. Dan terasa kalau kena jalanan yang nggak rata tuh terasa dia keras. Jadi aku rencana nanti mau ada, kalau ada rezeki aku mau coba ganti upsize lah di ban belakang. Cuma upsize di Vilano ini nggak bisa lebih guys, dia cuma bisa naik satu aja. Jadi kan aslinya ini kan 110 per 70. Nah upsize-nya cuma bisa di 120 per 70. Kalau 130 itu mentok guys, mentok karena sempit di rongga belakang roda Grand Vilano ini, sangat sempit. Nah itulah dia. Aku juga udah lihat di YouTube banyak itu, mereka rata-rata upsize-nya itu di 120 aja. Dan roda belakang nggak bisa dipompa terlalu kencang guys, itu tadi keras jadinya. Termasuk depan nih paling parah nih. Kalau terlalu keras dia, karena soknya juga keras ya, nggak tahu nih, ini rasa soknya persis sama dengan Frigo lama aku, keras gitu, sering jedak-jedak gitu. Nggak ngerti juga sih Yamaha nih kok apa ya namanya. Sebenarnya ini kasus lama gitu, nggak mau di-upgrade gitu, nggak mau diperbaiki. Mulai dari Mio ini kan, soal sok depan nih keras. Jadi kalau kita kena hentakan yang jalan nggak bagus saat laju tuh, waduh, tangan rasanya mau patah guys. Takutnya efeknya ke segitiga stang motor pula kan. Itu tadi roda ya, terus duduknya, apa namanya, posisi ridingnya. Posisi ridingnya untuk aku tinggi 170, berat badan 106 atau sampai 110 kilo lah kita lah. Pokoknya besar lah badan aku guys, gemuk. Duduknya ini kalau jalan jauh gini nih nggak nyaman sih guys, capek, pinggang terasa kena kali. Karena buat aku sih terasa apa ya, agak membungkuk gitu badan aku guys, kurang nyaman lah, kurang nyaman banget gitu. Nah jadi cepat pegal, pinggang ini terasa capek, pantat panas. Meskipun joknya enak ya, joknya nih empuk. Kalau untuk produk Yamaha nih joknya empuk lah dibanding merek sebelah, dibanding Honda. Nah, joknya ini sangat empuk, bagus. Terus ya itu tadi, posisi riding kita ini kurang nyaman gitu. Tapi nggak tahu kalau untuk cewek ya, jalan jauh gini nih sebenarnya nggak rekomen sih kalau pakai Vilano, sakit pinggang. Untuk keiritan aman, Grand Vilano sangat-sangat irit, apalagi aku ngisinya pakai Pertamax Crown 92 kan. Jadi sudah dipastikan sangat-sangat aman dan sangat irit. Dia punya tangki pun besar kan, 5,5 liter. Iya sih, iya nggak sih? Ya 5,5 liter kalau nggak salah. Grand Vilano ini tangkinya lebih besar daripada Frigo gitu. Ya meskipun Grand Vilano ini nggak laju-laju banget sih, tenaganya tuh ya biasa aja gitu. Dia untuk mencapai kecepatan 100 km per jam tuh agak sulit. Apalagi bobot aku berat kan. Kategori Grand Vilano ini termasuk lemot menurut aku. Oke, kita udah sampai di simpang menuju ke kantor bupati. Kita
belok kanan. Nah itulah tadi. Sangat lemot. Terus bodinya Grand Villano ini berhubung ini warna biru ya, biru Tosca gitu. Aku ngerasa catnya ini mudah calar guys, banyak ini kena nih. Padahal kalau dipikir tuh aku nggak pernah parkir sembarangan, lebih banyak di rumah motor ini, tapi gampang calar di bodi. Ada beberapa titik tuh, nanti aku fotokan lah. Beberapa titik tuh dia calar gitu. Nah di sini nih calar, gampang calar aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dibersihkan pakai kompon bisa ini, aman gitu. Nah jadi kira-kira gitulah guys, experience aku pemakaian Grand Villano ini hampir selama 11 bulan ya, 10 atau 11 bulan lah ya. Aku sih jelas enak aja sih, banyak enaknya sih. Yang tadi aku bahas kan kekurangan selama pemakaiannya aja. Nah, cuma yang paling krusial itu tadi soal roda sama posisi riding tuh kurang nyaman. Kalau untuk soal tenaga laju apa enggak tuh ya balik ke masing-masing sih. Kalau aku sih laju-laju ngapain juga gitu, memang membalap gitu kan. Nah, jadi paling tidak kelajuannya itu standar lah, masih bisa dibawa laju, nggak terlalu laju juga, nggak masalah gitu ya. Semoga aja Villano ini sehat-sehat selalu ya guys. Oke, jadi makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Semoga kalian sehat-sehat selalu, murah rezekinya, tidak bosan-bosannya aku doain untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, share jika video ini bermanfaat, karena tombol subscribe, like itu gratis guys. Saling support aja gitu. Oke guys, sekali lagi makasih banyak. Mr. Boy cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.